Jokowi terhadap Surya Paloh ini kan background-nya dari tanggal 14 malam ketika pencoblosan ya. Jokowi mengundanglah Prabowo, Gibran, kemudian ada satu lagi Pratikno gitu ya, yang saat itu juga setelah acara di Istora ya, karena kan mereka melakukan selebrasi kan di Istora gitu. Dan itu pertemuan kedua hari itu kan. Hari itu pertemuan kedua karena dengan yang Prabowo. paginya, setelah penghitungan suara mulai quick count itu kan Prabowo ketemu juga dengan Jokowi kan. Betul, Jokowi memanggil Jokowi memanggil Prabowo ya sore hari. Nah, malamnya setelah hajatan di Istora, kemudian Jokowi memanggil untuk yang kedua kalinya. Oke, waktu itu adalah baru saja selesai pemungutan suara dan juga kemudian ada quick count. Ya, betul. Dan setelah itu Prabowo dipanggil dan yang informasi yang gue dapetin adalah bahwa Prabowo ini diminta untuk mengamankan, sampai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional ya. Nah, kenapa kemudian harus diamankan dari awal? Kenapa mereka tidak larut dalam kemenangan dulu ya, tapi kok mengamankan? Karena ada kekhawatiran, Pram. Nah, ini kan suara 01 dan 03 ini secara Parlemen kan sekarang mendominasi ya, Kang ya, lebih dari 50% kan, PKB, P3, PDIP, Nasdem dan PKS begitu kan. Dengan nyebrangnya satu partai saja, hak angket itu tidak akan bisa running dengan mulus, gitu ya. Dan message-nya atau pesannya Jokowi kepada Prabowo, kepada Gibran waktu itu adalah mencoba untuk membuka komunikasi dengan partai-partai politik, juga dengan tokoh-tokoh kunci. Makanya besoknya kemudian beberapa hari setelahnya Prabowo bertemu dengan SBY di Pacitan begitu. Dan kalau kita melihat sebenarnya kalau memang pemilunya berjalan lurus-lurus aja gitu ya, harusnya tidak perlu ada pengamanan apapun. Karena ini Pram, gue dapat info juga terkait dengan pertemuan Surya Paloh dan Jokowi. Jokowi sudah menghitung next-nya ini akan terjadi apa. Salah satu yang terdekat itu adalah seperti yang sudah disinggung Cica tadi ya, Pram, soal hak angket begitu kan. Jadi gue dapat cerita dari salah satu petinggi Nasdem gitu ya. Mereka mengatakan bahwa kalau bisa Nasdem ini stay sampai 20 Oktober sampai pemerintahan atau periode Jokowi ini berakhir begitu. Dengan demikian koalisi yang sekarang ada, koalisi Jokowi sekarang ini tetap solid gitu, sehingga ketika ada upaya-upaya untuk menggulirkan hak angket itu bisa ditahan dengan komposisi suara di DPR sekarang. Seperti kata Cica tadi, kalau memakai komposisi koalisi yang hari ini yang Pilpres 2024 itu koalisi Indonesia Maju atau koalisi penyokong Prabowo itu masih kalah suara kurang dari 50%. Ya, ini cukup cukup mengkhawatirkan. Gitu, cukup mengkhawatirkan kalau mereka bisa mengkonsolidasikan kekuatan dan kemudian benar-benar menggulirkan hak angket, itu akan menjadi salah satu bola liar dan peluru politik yang membahayakan begitu. Meskipun kalau kita anggap bahwa misalnya angket ini untuk memakzulkan memang perlu waktu yang cukup panjang tapi minimal memberi gangguan-gangguan politik selama 8-9 bulan tersisa ini bisa cukup merepotkan bagi konsolidasi kekuatan Prabowo dan Jokowi. Hak angket ini kan hak untuk menyelidiki Persis. Atau menginvestigasi kebijakan atau program pemerintah. Goalnya itu apa? Apakah kemudian melengsarkan Jokowi tadi seperti disebut sama Rikang, atau karena ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang memang harus untuk diungkap gitu loh. Nah, yang ketiga kan yang sudah kita tulis juga bahwa ini untuk membatalkan pencalonan Gibran. Benar ya seperti itu ya. Jadi tujuannya itu memang banyak gitu ya, Pram. Jadi memang cita-cita untuk menuju hak angket itu sudah sama ya, antara 1 dan 3 dan di semua partai koalisi pun sepakat itu. Tapi tujuannya itu masing-masing gitu. Belum satu belum satu barisan lah ini. Bahasa gitu loh. Jadi barisan banteng. Ada yang tujuannya itu untuk membatalkan yang sekarang hasil pemilu dan mengadakan pemilu ulang. Ada yang mengungkap kecurangan saja begitu ya, bahwa pemilu ini secara ini tidak ada legitimasinya karena ada kecurangan itu gitu ya. Dan yang memang yang terakhir ini adalah untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Gitu. Dan yang memang sebenarnya kalau kita lihat
secara prosedur, kalau etika sudah lah ya, nggak perlu diperdebatkan lagi. Pencalonan Gibran jelas merupakan pelanggaran etika. Baca aja lah majalah Tempo atau nonton BAP edisi-edisi sebelumnya gitu. Nah tapi kalau untuk secara formal pun juga sebenarnya tidak memenuhi syarat kan ketika dia mendaftar ke KPU ya, dan itu kemudian oleh DKPP, Ketua KPU, anggota KPU juga diberikan sanksi gitu. Namun yang terakhir ini, opsi terakhir ini kayaknya mereka sulit juga ya kalau membatalkan